Halo sahabat Antara, kembali lagi di Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Antara Kalbar. Hari ini saya Indah Lestari dan ditemani oleh Bapak Yusnaldi SIP MSI. Beliau merupakan Ketua Panitia Pelaksana Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak. Nah, Bapak selamat sore, gimana? Sore, Mbak. Sehat. Nah, Pak, sebagai Ketua Panitia, boleh mungkin menceritakan sedikit sejarah singkat Kota Pontianak, Pak? Kalau bicara sejarah Kota Pontianak, sekarang kita rayakan yang ke-254 Oke, tahun Pak. 2005. Adapun asal-usul dan berdirinya Pontianak itu Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Dalam bahasa agama Islam itu 1185 Iya, Pak. Hijrah oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Atabi, seorang ulama dan keturunan Arab dari Hidratul Maut Yaman. Dan dari sebab itu dulu sebelum menjadi kota, dulunya daerah Pontianak merupakan hutan belantara di tepi Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Kubuaya, tiga sungai besar yang bertemu di satu titik yang kini dikenal sebagai muara Sungai Kapuas Besar. Wah, berarti kita dilingkupi oleh sungai-sungai yang ada di Kalimantan Barat ya, Pak ya. Dan kita bermuaranya di Sungai Kapuas itu. Nah, jadi untuk di 254 ini makna perayaannya sendiri apa sih, Pak? Makna perayaan tahun ini 254 itu Pontianak bersahabat. Pontianak Bersahabat. bersahabat. Nah, kenapa akhirnya dipilih dengan makna Pontianak bersahabat gitu, Pak? Ya, Pontianak bersahabat artinya bahwa dalam membangun kota ini kita harus berkolaborasi dalam menata keindahan kota yang baik bersama-sama masyarakat dan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Nah, terus bagaimana tema ini mempresentasikan semangat dari pembangunan Kota Pontianak sendiri, Pak? Ini adalah tema ini, Pontianak bersahabat ini artinya di Kota Pontianak ini kan kota yang majemuk. Iya. Yang beragam etnis. Betul, Pak, betul. Sehingga dengan tema bersahabat ini semua kita berkolaborasi dalam membangun Kota Pontianak yang indah, aman, dan Kota Pontianak yang maju. Gitu. Berarti banyak yang dilibatkan ya Pak ya dalam kegiatan perayaan ini. Nah, kira-kira boleh nggak diinformasikan sedikit Pak elemen mana saja yang dilibatkan dalam perayaan HUT Kota Pontianak tahun ini Pak? Elemen yang kita libatkan pada perayaan HUT Kota yang ke-254 tahun 2025 ini ada berapa banyak yang kita libatkan, baik itu organisasi masyarakat, organisasi baik itu tokoh agama, dan banyak lagi yang lainnya seperti organisasi yang punya persyaratan izin-izin yang lengkap seperti kita melibatkan event organizer dalam penyelenggarakan kegiatan-kegiatan, sehingga untuk memeriahkan HUT Kota yang ke-254 ini dengan sederhana ini kita dapat merayakannya bersama masyarakat. Nah, jadi kan ini ada masyarakat, ada beberapa elemen, Pak. Nah, sejauh yang Bapak lihat sebagai Ketua Panitia, bagaimana sih semangat kebersamaan masyarakat ini dalam kegiatan HUT Pontianak ataupun dalam penyusunan konsep kegiatan HUT kali ini, Pak? Konsep HUT tahun ini kita punya perintah Kota Pontianak karena melaksanakan dengan kesederhanaan, maka yang banyak melaksanakan kegiatan adalah masyarakat. Oke, baik. Terus masyarakat yang banyak punya ide dan program dalam rangka mereka memeriahkan HUT ini, baik itu melalui kegiatan di masyarakat seperti kegiatan mancing ikan. Wah, ada ya Pak ya? Sungai Jawi, itu ada kegiatan
masyarakat dan inovasi dari masyarakat. Hmm. Ada lagi masyarakat yang kegiatannya misalnya kemarin eksibisi tentang lomba pingpong Oke. ya kan? Hmm. Banyak ide masyarakat melaksanakan eksibisi catur. Eksibisi catur. Oke, baik Pak. Hasil dalam pertandingan itu akan mendapat progres dari masyarakat gitu. Oh, jadi dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat ya Pak ya. Nah, terus kalau dilihat-lihat ini kan ada inovasi baru Pak. Berarti lumayan banyak perbedaannya Pak. Selain dari inovasi baru yang sudah Bapak sampaikan tadi, apalagi sih yang menjadi pembeda dari kegiatan atau perayaan HUT tahun kemarin dengan tahun yang ini Pak? Perbedaannya kalau tahun 2024 itu kita melaksanakan HUT kota sangat meriah. Iya. Dan pemerintah aktif juga masyarakat aktif. Kalau sekarang kita memberikan pergerakan untuk masyarakat terutama untuk yang lebih meriahkan. Kita hanya motivasi dan semangat. Nah, dengan perayaan HUT kota yang ke-24 ini, kita dengan kesederhanaan, maka poin utama yang akan kita laksanakan dari oleh pemerintah itu ada hanya 3 ya. Itu ziarah makam pahlawan. Sore paginya tanggal 22. Tanggal sorenya kita akan tahlilan di Masjid Jami. Di tanggal 22. Itu dilanjutkan hari hanya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Itu akan merayakan memeriahkan upacara bersama di alun-alun. Di alun-alun Kapuas ya Pak ya. Nah, berarti ini komunitas lokal pun pelaku UMKM terus seniman Pontianak juga dilibatkan ya Pak ya. Iya. Nah, untuk acara di tanggal 22 dan tanggal 23 ini apakah khusus untuk kegiatan pemerintah kota saja atau melibatkan seluruh masyarakat kota Pontianak Pak? Untuk tanggal 22 hanya itu kita akan ziarah ke makam pahlawan. Paginya untuk melibatkan hanya kepala UPD, Pindah ya. Iya. Camat serta lurah. Baik Pak. Untuk sorenya ada tahlilan di Masjid Jami. Kita akan Nah, seperti yang Bapak informasikan tadi, kan ada inovasi baru nih Pak. Jadi selain inovasi yang udah diadakan ini, apalagi sih yang menjadi pembeda dari perayaan ulang tahun di tahun sebelumnya dengan di tahun ini Pak? Kalau tahun sebelumnya, tahun 2024, Bapak yang jadi kita boleh leluasa melaksanakan semua kegiatan diadakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, untuk tahun 2025 ini dengan perayaan dengan kesederhanaan, jadi kita hanya untuk tanggal 22 itu tuh ziarah makam Batu Layang itu hanya melibatkan Pindah, kepala daerah sama di lingkungan pemerintah kota Pontianak saja. Berarti untuk duanya untuk internal saja, di 24-nya di 2002 di tanggal 23-nya itu untuk upacaranya kita akan selain di yang dihadiri oleh stakeholder di lingkungan pemerintah kota Pontianak juga akan diundang Forkopimda dan dari provinsi juga dari DPRD provinsi Dapil Kota dan juga gubernur, bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat serta juga akan dihadiri oleh organisasi masyarakat dan dari kerajaan Keraton Kadaria dan organisasi yang seperti KUB, FPK dan ada lagi ormas DAD, ormas MABM lainnya. Berarti ini baru disampaikan akan diadakan 22 dan 23. Nah, apakah setelah 23 ini acara akan selesai ataukah akan berkelanjutan lagi, Pak? Karena kan informasi tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya inovasi baru berupa yang kayak tadi eksibisi memancing, terus eksibisi seperti catur tadi kan ya Pak ya.
Nah, ini kan berarti dilaksanakan sebelum tanggal 22 ini ya Pak ya. Nah, sedangkan setelah 23 apakah akan ada kegiatan lain lagi? Seperti tahun kemarin kan kita ada Jepin bersama nih Pak. Apakah tahun ini akan diadakan lagi Jepin bersama? Seperti itu Pak. Setelah selesai acara tanggal 23 akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat seperti berjepit. Berarti ada lagi ya Pak. Dilaksanakan tanggal 26. 26 di hari Minggu. Di hari Minggu itu dilaksanakan oleh POM. POM itu Persatuan Organisasi Melayu. Oke. Jadi itu idenya dari masyarakat. Di masyarakat. Sehingga pada saat pelaksanaan itu nanti bagi OPD, bagi Ormas dan budaya yang ada di Pontianak khususnya boleh mengikuti. Nah, ini itu pertama. Yang kedua juga nanti akan diadakan festival busana di tanggal 25 juga Pak. Ya, itu di Jalan jadi di daerah Ibu juga. Oh itu berarti benar Pak. Untuk Jepinnya apakah di Car Free Day juga ataukah Jepin dan busana peragaan busana ini terpisah Pak? Terpisah. Oh, terpisah. Festival busana di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Sepanjang Jalan Ahmad Yani. Dan sedangkan Jepinnya diadakan di alun-alun. Oh oke. Jadi buat sahabat Antara di tanggal 26 Oktober nanti akan diadakan 2 kegiatan. Nah, sahabat Antara bisa menyaksikan untuk yang berlokasi di Pontianak bisa langsung ke alun-alun Kapuas ya Pak ya untuk menyaksikan Jepin massal. Nah, untuk di tanggal 26 juga di hari yang sama di sepanjang Jalan Ahmad Yani bisa menyaksikan peragaan busana. Festival busana ya Pak ya. Berarti puncak acara kegiatan HUT Pontianak ini di kapan Pak? Di 23 itu sendiri atau di 26? Tanggal 23. Di 23 ya Pak ya? Acaranya dilaksanakan di alun-alun Kapuas. Itu dihadiri oleh pemerintah Kota Pria dan juga dihadiri oleh yang saya sampaikan tadi ada gubernur, bupati, wali kota, kita undang untuk menghadiri dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan mantan-mantan wali kota. Oh, berarti mantan-mantan wali kota juga akan diundang untuk menghadiri kegiatan upacara ini. Nah, kalau Bapak sampaikan tadi kan untuk Jepin sendiri itu diadakan oleh POM. Nah, dan udah pasti Pemkot adalah Pemkot adalah yang di belakang untuk seluruh kegiatan HUT Pontianak ini, Pak. Jadi siapa aja nih Pak yang terlibat dalam penyelenggaraan HUT ke-254 ini, Pak? Kalau Kota Pontianak ini diselenggarakan oleh pemerintah kota. Iya. Kebetulan kita punya bentuk tim dari keputusan wali kota untuk bentuk panitia. Yang dilaksanakan kita mulai dari ziarah makam, tahlilan, peringatan hari jadi. Di situ ada seksi-seksi, seksi upacara, terus ada seksi ziarah, seksi tahlilan, seksi dokumentasi dan publikasi, dan seksi memberi ketahuan ke masyarakat tentang pemasangan mangga, kumpul-kumpul dan spanduk. Iya. Dan ada seksi perkominfo untuk beri informasi kepada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal manggar nih Pak, jadi kan ini agenda tahunan ya Pak ya. Menurut Bapak sejauh ini antusias masyarakat Kota Pontianak sendiri untuk pemasangan manggar ini sejauh apa? Apakah masih perlu diingatkan atau udah masuk Oktober mereka udah berduyun-duyun atau udah semangat gitu Pak untuk memasang manggar? Seperti itu Pak. Kalau di lingkungan pemerintah Pontianak, seluruh OPD yang ada dan instansi itu sudah memeriahkan dari sejak awal. Tapi di kalangan hotel, swasta, dan masyarakat, mereka inginnya 1 hari sebelum hari H mereka mau masang karena dengan konsekuensinya kan problem cuaca kan. Betul Pak. Betul. Awal-awal tadi kembang, takut angin, gitu. Sehingga tadi dipasang lagi, gitu. Pasang lagi, lepas lagi. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, tahun ini kelihatan jadi yang kedua 54 ini belum gitu semarak.
karena cuaca sekarang ini diantisipasi kurang menentu juga. Iya. Karena takut awal-awalnya katanya kalau dipasang bisa kena tip angin. Jadi nanti pada hari hanya nanti dikira tak pasang. Oh, betul. Sudah ada himbauan dan ada tugas seksi kita untuk memberikan informasi dan menghimbau ke masyarakat jika tidak masang harus dipasang. Alhamdulillah sekarang dalam menjelang tinggal 2 hari ini semua kota Pontianak di mana sudah ada manggar, ada spanduk dan umbul-umbul. Berarti untuk pemberian sendiri masyarakat Kota Pontianak udah jauh lebih ini ya Pak, membersamai ya. Nah, terus apa sih harapan dari baik dari Pemkot ataupun dari panitia untuk dari sisi ekonominya nih Pak, digeliat UKM-nya sendiri atau dari sektor pariwisata? Karena Bapak juga tadi menyebutkan hotel-hotel juga dilibatkan untuk dalam pemasangan manggar sendiri. Nah, kalau kita sih tahun ini dalam rangka Kota Pontianak ini melibatkan semua lapisan masyarakat agar pariwisata di Pontianak lebih maju lagi. Nah, kan perekonomiannya bagus, terus UMKM-nya maju. Oleh sebab itu pada hari jadi ini juga Pak Wali Kota mencoba untuk membuat pasar kuliner malam. Pasar kuliner malam ya Pak? Itu tetap di Jalan Tanjung Pura di Pasar Asa. Oh. Pasar Tanjung Pura. Jalan Asahan. Di Jalan Asahan ya Pak ya. Jadi dari sisi ekonominya sendiri Pak, apa sih harapan dari Pemkot ataupun panitia sendiri terhadap geliat UMKM sekarang ataupun pariwisata ekonomi di Pontianak ini Pak? Karena maksudnya di Pontianak sendiri hotel-hotel juga banyak, tempat penginapan juga banyak, daya kunjungnya juga setahu kami pun cukup kayak gitu. Nah, untuk di HUT kali ini harapannya apa Pak dari sisi ekonomi? Harapan kita dari sisi ekonomi dalam rangka memberikan HUT kota yang ke-54 ini agar Pontianak dapat meningkatkan ekonominya lebih baik lagi, pariwisatanya maju lagi, dan orang-orang seluruh Indonesia bisa berkunjung baik lokal maupun nasional bahkan mancanegara. Maka oleh sebab itu banyak kegiatan yang kita lakukan, baik itu melibatkan di internal pemerintah sendiri maupun masyarakat. Oleh sebab itu, adalah Pak Wali pada HUT kota yang ke-254 ini mencoba akan melaksanakan malam kuliner. Untuk UMKM yang ada di Kota Pontianak, di Jalan Tanjung Pura sekitar Jalan Asahan. Di sekitar Jalan Asahan ya Pak. Akan dibuka Pak Wali direncanakan 27 Oktober nanti. 27 Oktober berarti di hari Senin ya Pak ya. Nah, kira-kira berapa banyak UMKM yang terlibat Pak? Diperkirakan yang sudah daftarkan diri untuk ikut sebanyak 50 UMKM. 50 UMKM. Tapi banyak lagi UMKM yang lain yang terdaftar, tapi melihat keterbatasan tempat dan juga keamanannya, juga kebersihannya, maka untuk tahun ini kita mencoba dibatasi dulu. Dibatasi dengan 50 UMKM ya Pak? Itu pun kita kaji dan evaluasi apakah ini bisa maju atau tidak, tergantung UMKM sendiri menyajikan apa yang akan dijual kulinernya untuk menarik pariwisata datang di Pontianak. Biasa kan UMKM tuh ada yang untuk makanan, terus ada untuk yang beberapa hal. Kalau yang tahun ini apakah dibatasi? Maksudnya bukan dalam segi jumlah ya Pak ya. Misalkan kalau kuliner makanan katakanlah asam pedas kayak gitu kan. Nah, apakah asam pedas hanya boleh berapa stand kayak gitu atau berapa UMKM ataukah dibebaskan siapa saja bisa mendaftar Pak? Kalau tahun ini kita khusus malam itu untuk kulinernya yang bersifat apa sih ciri khas makanan Pontianak yang enak, bisa menarik pengunjung dan itu bisa menjadi viral misalnya. Misalnya kalau kita di Pontianak kan banyak misalnya makanan kuliner yang bersifat kalau sayur, kalau soal masakan sih sudah tidak ditandingi lagi ya. Betul Pak. Ini tempat paling enak. Tapi kalau soal jual
makanan di luar dari masakan seperti kue-kue yang mana menyajikan bentuk klepponnya misalnya yang terkenal di Pontianak bisa menarik pengunjung dan enak bila perlu klepon lebih besar gitu. Iya. Biar ngetop dan dapat viral gitu. Bila perlu nanti penjualnya juga kayak seperti minuman kopiasi yang tak pakai baju, bisa viral ya Pak ya. Misalnya kalau bisa tak pakai baju juga boleh. Jadi nanti itu bisa membawa kota Pontianak jadi viral dan orang berdatangan di Pontianak karena yang masaknya juga misalnya punya ciri khas. Kalau misalkan kuliner ini berhasil, apakah akan ada tindak lanjut dari Pemkot sendiri Pak untuk kuliner ini? Dalam memeriahkan HUT ke-254 ini, Pak Wali mencoba di mana ada lahan dan aset kota yang kosong, kita untuk membuka kuliner dulu sebagai percontohan. Oke. Berhasil, maka akan dikembangkan di 6 kecamatan. 6 kecamatan. Sehingga yang KP-KP sekarang sudah banyak bersaing, jangan kita kalah dengan yang modern. Dan tradisional pun kita angkat supaya UMKM ini dapat berkembang dan maju bersama UMKM yang dah bisa go public misalnya baik tingkat daerah, nasional pun mancanegara. Berarti target jangka panjangnya kalau bisa dilihat Pemkot ini ingin memperluas atau membantu UMKM yang tadinya hanya tradisional saja bisa berkembang dan bisa menjadi lebih dikenal masyarakat ya Pak ya. Ya, jadi kita kepinginnya bahwa Pontianak ini daerah perdagangan dan jasa. Iya. Jadi hanya yang bisa kita jual jasa saja dan berdagang. Kita daerah tidak ada tambang, tidak ada daerah yang usaha lainnya. Iya. Itu inilah sebagai ada kota masyarakatnya bisa leluasa untuk berjualan tetapi ditata dengan baik, keamanannya ketertiban dijaga. Jadi pada saat malam hari kota Pontianak akan meriah dengan adanya banyaknya pedagang yang menjual. Karena di Pontianak ini pada umumnya orang semua hiburannya pergi ke mall, pergi makan. Artinya kalau orang sudah hobi itu, maka apa yang ada jasanya itu yang kita kembangkan lagi. Supaya Pontianak dapat maju sekalian. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur panitia ini dari kegiatan HUT, apakah sukses tidaknya gitu Pak? Tolak ukurnya apa? Apakah dari jumlah masyarakat yang terlibat atau dari orang kunjungan orang sendiri atau dari apa Pak? Tolak ukur kesuksesan dari kegiatan HUT ini Pak? Tolak ukur dari kesuksesan HUT tahun ini dengan kesederhanaan kita memeriahkannya, tapi animo pasti masyarakat tinggi, ekonominya yang kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu hiburan olahraga maupun hiburan yang lainnya dapat dimerahkan oleh masyarakat Kota Pontianak khususnya, sehingga harapan kita itu ekonomi Pontianak ini akan meningkat, perekonomian akan jalan, dan di samping orang hobi makan juga usaha-usaha yang baru akan timbul dan pengangguran lapangan pekerja kita ciptakan dengan memberikan kelulusan kepada UMKM yang masih memerlukan tempat usaha supaya bisa kita berikan tempat yang baik untuk berjualan, tentunya tentu keamanan juga terjamin, dan yang tak kalah pentingnya jangan sampai berjualan ini menganggut ketertiban. Betul Pak. Nah, berarti harapannya sangat banyak ya Pak untuk HUT ke-254 tahun ini. Salah satunya dengan keterbukaan lapangan kerja yang bahkan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam kegiatan ini pasti punya tantangan lah ya Pak ya. Sejauh ini tantangan apa sih yang dirasakan kepanitiaan Pak dalam mempersiapkan HUT Kota Pontianak? Ya, tantangan sebagai panitia ini banyak. Misalnya kita ingin melaksanakan misalnya kegiatan yang bersifat event-event gitu kan, dengan ekonomi yang lagi kurang baik,
Maka kita dengan penghematan, maka uh, untuk melaksanakan kegiatan yang besar kita masih belum artinya kita harus perlu cari ide-ide baru, Inovasi baru ya Pak. Swasta atau usaha yang dapat mensupport dan mendukung kegiatan kita. Makanya tahun ini pemerintah kota hanya mensupport dan mendukung secara administrasi, secara kemudahan pelayanan agar masyarakat kota ini melaksanakan kegiatan yang diprestasi oleh masyarakat sendiri, kita support dan kita dukung dengan fasilitas kemudahan-kemudahan saja. Oh, oke, baik Pak. Terus upaya apa sih yang dilakukan panitia untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar, aman, sama tidak mengganggu ketertiban lah Pak? Upaya kita yang dilakukan sekarang ini, kita berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti OPP, seperti Polresta, dan dari Dandim. Semuanya kita kooperasi untuk menjaga keamanan sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada hari jadi berjalan aman. Berarti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Nah, terus apa ada rencana untuk menjadikan perayaan ini sebagai agenda tahunan atau sebagai ikon wisata kota Pontianak, Pak? Pontianak pada hari jadi tahun ini memang ada yang namanya agenda baik agenda lokal maupun agenda bahkan agenda nasional dan agenda internasional. Karena nanti pada hari ini juga kita adakan festival Dragon Boat Internasional yang akan dihadiri beberapa negara di Brunei, Kuching, dan provinsi yang ada di Kalimantan serta negara tetangga. Untuk tadi Bapak sebut Brunei, Malaysia, kayak gitu beberapa apa? Kalau untuk Kalimantan lainnya, apakah akan dilibatkan juga, Pak? Iya. Dragon Boat ini kan sudah terkenal di daerah Asia ya, di mana kita Pontianak khususnya sering mengikut sertakan pada hari-hari ulang tahun, baik ulang tahun Brunei mau ulang tahun Kuching, kita selalu hadir. Oleh sebab itu pada hari jadi ini kita selaku tuan rumah kita mencoba untuk mengulangi tahun yang pernah kita lakukan pada hari jadi tahun 2019 yang lalu. Kita pernah mengadakan kejuaraan internasional Dragon Boat yang dihadiri beberapa 5 negara ya. Pada saat itu kan sukses itu. Iya Pak. Tapi dengan tahun hari jadi yang kedua waktunya kita mencoba lagi. Mencoba kesuksesan di tahun sebelumnya. Ada beberapa negara yang dah siap ikut itu seperti Brunei, dari Malaysia dan Kuching siap, tambah lagi beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Kalau yang Festival Dragon Boat sendiri rencananya akan diadakan di tanggal berapa Pak? Kita laksanakan tanggal 27 Oktober nanti. 27 Oktober. Tanggal saya juga jadwalnya ada di sini ya. Tapi yang pasti dalam melaksanakan jadi ini juga akan dilaksanakan Festival Dragon Boat Internasional. Baik Pak. Berarti festival ini juga udah dipastikan bakal berlangsung karena dari peserta sendiri sudah memastikan hadir ya Pak. Nah, Bapak sebagai ketua panitia, apa sih harapannya atau pesannya untuk masyarakat Pontianak dalam momentum HUT ke-254? Harapan kami selaku panitia ini mudah-mudahan masyarakat dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maupun dilaksanakan oleh masyarakat. Itu harapan sehingga dengan meriahkan HUT kota yang ke-24 ini, 254 ini, kita selaku masyarakat bangga, selaku masyarakat bahwa kota Pontianak tidak kalah dengan daerah-daerah kota yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pesan saya, mari kita bersama-sama memeriahkan HUT kota yang ke-254 ini, menghadiri baik itu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya
seremonial maupun kegiatan yang resmi. Nah, tapi alhamdulillah saya berharap dan pesan masyarakat jagalah ketertiban, keamanan, karena jaga lingkungan kita dan sampah-sampah juga harus. Iya, betul Pak. Sampai karena ini jadi kebersamaan, keindahan kota ya Pak ya. Terus harapan Bapak ke depannya terhadap arah pembangunan dan semangat kebersamaan warga Pontianak ini apa sih Pak? Kalau kita lihat harapan kita dan pembangunan kota sangat baik, Pak. Dan masyarakat ini super mendukung karena wali kotanya juga wali kota yang wali kota yang baik, selalu ikut kegiatan masyarakat, bahkan setiap hari dan setiap malam kapanpun diundang wali kota sudah hadir. Iya. Dengan adanya kepedulian pemerintah wali kota ini, dia dekat dengan masyarakat, dia masyarakat mendukung dan mensupport apa yang ingin dilakukan pembangunan kota Pontianak, sehingga kota Pontianak pada saat ini termasuk kota yang toleransi dalam beragama, toleransi dalam etnis, dan kita termasuk mendapat apus dari secara nasional bahwa Pontianak adalah kotanya yang bersih, dan toleran terhadap semua etnis dan semua agama, sehingga kota Pontianak sudah melampaui yang paling maju lah seluruh Indonesia-nya. Nah iya, terima kasih Bapak Yusnaldi. Sahabat Antara, pastikan semuanya bisa menyaksikan dan turut serta dalam kegiatan dan perayaan HUT Kota Pontianak ke-254. Diadakan di alun-alun Kota Pontianak, terus diadakan di Jalan Ayani Kota Pontianak di Car Free Day. Nah, itu di tanggal 26-nya akan diadakan jepin massal ya Pak ya. Terus diadakan lagi peragaan busana untuk diayaninya. Nah, di tanggal 27-nya nanti akan ada kuliner malam. Betul kan Pak? Pastikan masyarakat Kota Pontianak ataupun orang-orang yang lagi di Kota Pontianak bisa hadir dan merayakan. Nah, acara ini juga diharapkan akan memajukan pendapatan perekonomian Kota Pontianak, dan diharapkan masyarakat juga menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, karena kita juga sudah mendapatkan secara nasional bahwa Kota Pontianak adalah kota yang terbersih ya Pak ya, dan juga menjadi kota yang toleran. Kita akan kembali di acara podcast ngobrol penuh inspirasi bersama Antara Kalbar selanjutnya. Nah, sahabat Antara juga dapat menyaksikan tayangan podcast kami di kanal YouTube Antara Kalbar. Terima kasih Bapak. Semoga semuanya berjalan lancar. Iya. Sahabat Antara, sampai jumpa.